Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Selamat siang menjelang sore dari kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara. Hari ini Selasa, tanggal 23 Juli 2024. Saya Dr. Rani mengabarkan dan mengupdate kembali. Setelah 3 hari saya berada di kampung halaman saya, Desa Simpuang 1, Kecamatan Muara Batangadis, Kabupaten Mandailing, Sumatera Utara. Saya ini berada di kota Sibolga, kampungnya Pak Akbar Tanjung dan Bapak Faisal Tanjung. Dulu saya pernah SD juga di sini. Saya mengabarkan dan membuat statement. Pertama, alhamdulillah laporan saya terhadap saudara Farhad Abbas sudah ditindaklanjuti dan sudah ditunjuk penyidiknya. Dan insya Allah minggu ini saya akan menghadiri panggilan sebagai pelapor dengan membawa data-data. Dan karena itu, Farhad, siapkan diri. Yang kedua, laporan saya terkait dengan beberapa akun juga sudah di follow up. Dan saya juga akan segera memberikan data-data dan akan berkembang sesuai dengan kebutuhan-kebutuhannya. Meskipun akun-akun itu banyak yang bodong karena pekerjaan buzzer-buzzer, tapi kita akan cek siapa yang menyelenggarakan dan atau siapa yang mengoperasionalisasikan atau sebagai operator dari akun-akun yang maksud. Dan karena itu saya minta agar saudara-saudara yang membuli saya, yang menghina saya, yang merendahkan saya, insya Allah saya akan tetap tegar, akan tetap kuat, akan tetap fighter tanpa kenal lelah. Karena saya adalah seorang pejuang sejati dari SMP Sanawiyah Negeri sampai saya kuliah dan DPRD, wakil ketua perguruan tinggi, dosen dan pengacara hari ini. Saya adalah seorang petarung yang berkeyakinan bahwa apa yang saya perjuangkan sepanjang itu benar, sampai tetes darah penghabisan pun saya akan perjuangkan. Itu poin pertama. Poin kedua, saya mendukung penuh tindakan Bapak Ibtu Rudiana untuk menunjuk kuasa hukumnya. Kemarin ketika KL Sasarik main ke kantor saya, kita sudah bahas ini. Dan saya tidak berada di dalam supaya bagi porsi. Jika perlu keterangan-keterangan dari saya, insya Allah saya akan memberikan apa yang saya ketahui, apa yang saya alami, apa yang saya saksikan. Kenapa saya katakan mendukung? Karena penting. Saya tidak habis pikir ada seorang DD yang berani bicara begitu seenak. Sementara dia tidak punya data, tidak punya fakta, tidak punya saksi. Jadi kalau mau bicara tentang kesaksian, apakah physical evidence atau speak evidence atau silent evidence, sampai hari ini saya lihat dia tidak ada data itu. Begitu juga dengan misalnya Pak Deddy Mulyadi. Pak Deddy Mulyadi disomasi oleh kuasa hukumnya Pak Rudiana. Menurut saya itu hal yang wajar. Nah, karena itu saya ingin meminta agar Bang Otto, abang saya, yang kemarin melakukan press con, dan saya berharap agar didalami betul kasus ini dan kita carikan solusi konkretnya, Bang, seperti apa supaya tidak semakin sengkarut gitu. Karena ketika perdebatan Selasa yang lalu di Rakyat Bersuara di iNews TV, kita tidak menemukan formula yang seperti apa gitu. Apakah orang yang sudah gerasi dibolehkan mengajukan PK sementara gerasinya ditolak? Apakah orang yang sudah mengajukan pra peradilan dan ditolak bisa mengajukan PK? Konstruksi hukum yang terbangun secara baku tentang itu belum ada yang real ya. Dan ini baru ada jurisprudensi, yang jurisprudensi itu pun belum menjadi sesuatu yang terfaktakan sehingga kita harus ikuti ke sana. Kenapa? Karena saya khawatir kita yang senior-senior, saya ini mungkin setengah senior, setengah junior. Saya tidak ingin agar penegakan hukum di Indonesia bisa menjadi perdebatan panjang yang tanpa kepastian. Sementara hukum itu adalah justice decree. Dia mesti pasti, nyata dan bisa dibuktikan.
Karena teori hukum kita, siapa yang mendalilkan, maka dia yang membuktikan. Maka saya berharap Dede harus mampu, karena dia mendalilkan bahwa dia tidak menyampaikan keterangan yang sesungguhnya karena disuruh oleh Ibtu Rudiana, maka kamu harus membuktikan. Begitu juga dengan Liga Akbar, begitu juga dengan yang lain-lain. Saya kira ini penting untuk dipahami. Poin 2. Poin 3, saya memang kita membagi tugas. Saya concern di gugatan ataupun permohonan saya dan atau laporan saya yang menguji putusan Hakim Eman Sulaiman di Komisi Yudisial dan Badan Pengawas Mahkamah Agung. Saya akan tunggu update-nya, informasi seperti apa. Nanti saya akan datang ke dua lembaga ini, pengawas internal dan pengawas eksternal. Tapi yang aneh bagi saya, menurut saya sebagai seorang lawyer, kurang tepat kalau Hakim Eman Sulaiman itu bertemu dengan pengacara yang sekarang akan mengajukan PK. Ini kritik saya buat Pak Eman Sulaiman. Menurut saya kurang pas. Pak Eman Sulaiman sebagai hakim baru saja memutus perkara yang banyak, menurut pendapat hukum saya, yang tidak sesuai. Bahkan saya duga ultra petita, bahkan melebihi dari kewenangan. Tetapi bertemu dengan Farhad Abbas, dibuat videonya. Ini maksudnya apa? Belum lagi saya melihat ada informasi bahwa Hakim Eman Sulaiman ini suka juga live. Nah, menurut saya hakim, jaksa, ya, polisi, ini mereka ini penegak hukum yang diatur dalam satu kelembagaan yang sangat ketat pengawasannya. Jadi kalau hakim main-main live Instagram, Facebook dan lain-lain, menurut saya kurang elok dan kurang etis. Karena sejatinya mereka tuh menelaah satu kasus, maka akan muncul pikiran saya, jangan-jangan Hakim Eman Sulaiman ini ada niat-niat untuk dia dipublish sehingga menjadi populis. Itu hanya Allah yang tahu. Tapi bagi saya ini kurang elok. Karena itu tolong Badan Pengawas Mahkamah Agung dan KY melihat ini juga. Saya nanti mungkin akan memberikan data-data baru terkait pendalaman kami terhadap Bapak Eman Sulaiman. Kita tidak memfitnah beliau. Ya. Saya hanya ingin menguji putusan dimaksud untuk kebaikan kita semua. Karena pengacara Peggy sebelum mereka perapit juga mereka datang ke KY, minta agar KY memantau jalannya persidangan supaya hukumnya benar-benar berjalan dengan baik. Artinya mereka khawatir jangan sampai Hakim Eman Sulaiman ini memutus perkara karena intervensi, karena suap dan lain-lain. Nah, ternyata itu sudah dibuktikan, diputus. Nah, saya berhak dong menguji apakah putusan ini sudah sesuai norma hukum atau tidak. Karena saya menemukan ada beberapa kejanggalan. Termasuk salah seorang pengacara yang saya kutip tadi, saya lihat ada di wawancara satu media, dia mengatakan bahwa Razman itu jeli, bahwa ada celah hukum. Ya iya, disitulah ditunjuk kejelian kita sebagai seorang lawyer. Jadi saya fokus pada Pak Eman Sulaiman, teman-teman fokus pada Rudiana, dan kita akan kolaboratif. Yang penting bagi kita, siapapun pelaku pembunuhan Vina dan Eki harus dihukum seberat-beratnya. Nah, yang terakhir saya harap, karena saudara Rudi Irawan alias Ahmad Sapudi, ayahnya Peggy Setiawan, yang sudah dilaporkan ke Polda Jabar, dugaan membuat dan atau melakukan surat palsu, atau dalam bahasa sehari-hari melakukan dua perkara. Yang jelas itu kita duga adalah pemalsuan, dan itu ada pengakuan. Nah, ini saya minta agar Polda Jabar mengusut. Jangan berhenti, maju terus, kita dukung. Karena Indonesia harus bangkit dengan penegakan hukum yang real, yang rule of law. Hukum harus tegak bukan karena netizen, hukum harus tegak bukan karena cacian dan hina orang lain, tapi hukum bergerak atas fakta, data, dan keadilan itu sendiri. Itu saja dari saya. Mudah-mudahan Indonesia lebih baik ke depan, karena filosofi kami dari Ranlofom adalah khairun nas anfa'uhum linnas, orang yang baik yang bermanfaat bagi orang lain. Dan sekali lagi, Ranlofom dan saya Dr. Ran tidak akan pernah gentar dengan tekanan dan bulian kalian, karena saya menilai itu nothing, tidak berpengaruh.
Tapi ingat, panggilan polisi, data fakta akan segera mengejar kalian. Kalau datang panggilan, hadir. Begitu juga dengan saudara Farhat. Saudara sudah saya laporkan, saya akan membuat keterangan, menyampaikan data baru ketika diperiksa sebagai pelapor. Siap-siap. Sedangkan yang lain, ada seorang pengacara, si beling-beling yang nggak sebut nama, si hitam kumal, sudahlah. Kau masa komen-komen saya nggak pernah komen kau, dan nggak penting kau dengan saya berseteru urusan. Karena kau udah diajak debat berkali-kali nggak mau dengan saya, nggak ada guna itu, orang akan ketawa dan merendahkan kau. Saya 7 kali live di salah satu TV swasta setiap minggu, dan lawan debat saya berganti-ganti. Sampai akhirnya kita berdiskusi dengan Bang Otto, Bang Hendrik, dengan Bang Fredrik. Tapi kau yang mengaku pengacara internasional tidak berani. Karena itu saya minta kepada, saya berdiskusi dengan Adinda Aiman, narsum yang lain dulu tampil, supaya bisa kita lihat bagaimana keseimbangan informasi, bahwa yang keberatan dengan sikap putusan dari Eman Sulaiman, sikap dari Peggy Setiawan, sikap dari tekanan yang dihadapi Pak Rudiana, dan lain-lain, itu bukanlah senam sendiri, tapi ada beberapa orang. Tentulah ini harus juga direspon oleh Pak Kapolri, oleh Bapak Presiden, oleh Pak Kabar Eskrim, oleh Pak Irwasum, dan juga Kapolda Jawa Barat dan lain-lain. Untuk seseorang itu harus diganti karena ini dan itu dari jabatannya, tunggu dulu Pak Kapolri, karena kita dalam proses pendalaman. Khawatir ini adalah cara mereka, dalam tanda kutip, cara orang-orang yang tidak ingin Polri solid, karena sesungguhnya matahari hanya ada satu di tubuh institusi manapun termasuk Polri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore.